'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Afiah, mahasiswa PDD Bone. Baik, di sini saya akan bercerita sedikit tentang pemahaman saya dalam dunia keteknik sipilan. Sebelumnya saya alumni SMK dan mengambil jurusan teknik gambar bangunan. Jadi dalam dunia teknik sipil itu sudah agak tidak asing lagi bagi saya karena sewaktu SMK dulu saya sudah mendapatkan materi sekaligus prakteknya. Pertama-tama, menurut pemahaman saya, dalam dunia teknik sipil itu mempelajari tentang bagaimana cara kita merancang, mendesain, merenovasi sebuah bangunan seperti rumah, gedung, jalan raya, jembatan, dan masih banyak lainnya. Adapun cara mendesainnya yaitu kita menggunakan dua aplikasi. Dulu saya menggunakan dua aplikasi, jadi saya menyebutkannya di sini juga dua aplikasi, yaitu aplikasi AutoCAD dan SketchUp. Menurut saya dua aplikasi ini sangat unik ya, karena terdapat banyak sekali perintah yang harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum mendesain. Tidak hanya mendesain, kita juga melakukan penyurveian. Di sini kita melakukan pengukuran. Alat-alat ukur yang saya ketahui yaitu kompas bidik, roda ukur, pita ukur, waterpass, teodolit, dan masih banyak lainnya. Bagian-bagian bangunan juga saya masih ketahui yaitu fondasi, plat lantai, dinding, pintu dan jendela, tangga, dan atap. Tadi kita menyinggung tentang fondasi. Jenis-jenis fondasi juga masih saya ingat, yaitu fondasi gabungan, fondasi plat, fondasi tiang pancang, fondasi sarang laba-laba, fondasi cakar ayam, dan masih banyak lainnya. Sekian dari pemahaman saya dalam dunia teknik sipil. Setelah itu saya akan melihat berbagai referensi dan akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang apa itu dunia teknik sipil. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Oke, lanjutan dari yang tadi ya. Setelah saya melihat dari berbagai referensi di internet, ternyata dunia teknik sipil itu cakupannya cukup luas ya, karena mencakup pengetahuan tentang lingkungan, matematika, fisika, kimia, biologi, hingga komputer yang mempunyai peranannya masing-masing. Mungkin beberapa dari kalian bertanya, kenapa kakak memilih jurusan teknik sipil? Oke, saya akan menjawab. Pertama, peluang kerja bagi lulusan teknik sipil itu sangat luas ya, terutama di negara kita ini sedang melakukan pengembangan infrastruktur. Kedua, lulusan teknik sipil juga banyak diperlukan oleh perusahaan-perusahaan untuk memperkuat divisi pengembangan bangunan. Ketiga, perusahaan juga membutuhkan lulusan teknik sipil untuk melakukan rekayasa bangunan. Lulusan teknik sipil juga bisa loh untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara membuka kantor konsultan perencanaan bangunan atau dengan cara membuka perusahaan jasa konstruksi. Nah, yang terakhir itu adalah salah satu nilai tambah bagi kalian yang lulusan teknik sipil, yaitu mampu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas, karena tangan-tangan teknik sipil turut andil dalam pembangunan jalan, jembatan, hingga bandara. Ada beberapa cabang di ilmu teknik sipil, yaitu diantaranya satu, struktural. Di sini mempelajari tentang materi apa yang akan kita gunakan pada bangunan. Contohnya yaitu kayu, beton, baja, kaca, dan masih banyak lainnya. Kedua, manajemen konstruksi. Di sini mempelajari tentang masalah proyek yang berkaitan dengan biaya, ekonomi, pengembalian modal, dan semua hal yang mencakup tentang perizinan bangunan. Ketiga, ada geoteknik, yaitu membahas mengenai struktur dan sifat dari berbagai macam tanah hingga bebatuan yang digunakan untuk menopang bangunan agar bangunan tersebut kuat dan berdiri dengan tegak. Keempat, hidrologi. Di sini mempelajari tentang masalah lingkungan seperti penyediaan air, distribusi, pengendalian, hingga permasalahan. Kelima, ada transportasi. Di sini membahas tentang pengaturan jalan raya, terminal, dan lain-lainnya hingga manajemennya. Terakhir ada informatika teknik sipil. Di sini mempelajari tentang penerapan komputer untuk pemodelan sistem dalam pembangunan. Tadi saya menemukan perbedaan antara arsitek dengan teknik sipil.
Baik, saya akan menjelaskannya. Arsitek adalah seseorang yang memberikan rancangan atau ide yang pelaksanaan kerjanya itu di atas kertas. Sedangkan teknik sipil adalah menerima hasil rancangan dari arsitek untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan, koordinasi dalam proyek, dan mengamati jalannya proyek agar sesuai dengan perencanaan. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on. Bagaimana keterkaitan antara teknik sipil dengan mata kuliah pengantar konstruksi jalan dan jembatan? Dari awal saya sudah mengatakan bahwa teknik sipil itu merancang berbagai bangunan, salah satunya yaitu jalan dan jembatan. Jadi keterkaitannya itu sangat kuat karena di dunia teknik sipil itu kita mempelajari struktur-struktur bangunan jalan dan jembatan. Baik, itu menurut saya keterkaitan antara teknik sipil dengan mata kuliah pengantar konstruksi jalan dan jembatan. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Oke, terima kasih.